kamu agak sedikit cukup menyesak batin ya untuk membacanya. Kenapa seperti itu? Karena di sini aku lihatnya banyak kesedihan yang sangat dalam. Mungkin kamu nggak bisa mengungkapkan di sini, tapi ada beberapa yang aku lihat kamu tidak bisa terima dengan kenyataan. Satu hal, ada beberapa yang aku lihat dalam asmara kamu lagi tidak baik-baik saja. Ada beberapa yang aku lihat kamu sayang dan cinta dengan apa yang kamu inginkan, yang kamu lakukan, yang kamu sayangin, tapi tidak bisa sampai abadi. Satu hal di sini aku lihatnya untuk asmara ini, aku lihat ada hal di sini, rasa kamu dengan suami sudah agak pudar semenjak ada kehilangan seseorang yang kamu sayangin dan kamu cintai. Setelah itu perubahan itu ada, dan adapun dia dan tidak ada pun dia tetap sama aja. Tidak ada perubahan suami kamu. Dan di sini aku lihatnya untuk ini, tahan dulu telapak tangannya. Ya sorry, dia sudah meninggal. Tapi posisinya dia itu nggak tenang. Karena apa? Di saat mamanya masih ada, perlakuan seorang ayahnya melakukan seperti ini ke ibunya. Itu suatu hal tekanan yang sangat pahit dan kecewaan yang sangat dalam. Jadi ada beberapa hal dia kayak membantu membela tapi tidak bisa. Karena terlalu besar rasa amarahnya suami kamu terhadap diri kamu, dan dia sudah masih tidak tenang, asal kamu tahu. Ada beberapa yang aku lihat, telapak tangannya cukup turun, nanti aku jabarin lagi. Oke, buka mic-nya. Oke, buka mic-nya. Oke. Oke, aku buka mic-nya sayang, mic-nya dibuka. Oke. Oke. Mic-nya diklik. Itu masih belum, mic-nya diklik. Mic-nya diklik, relax dulu. Oke, Kak, fokus ke aku dulu ya. Oke. Satu hal ada yang aku lihat di dalam kehidupan kamu dalam pernikahan itu hanya sebatas seumur jagung. Mau gimana pun, kalau aku lihat di sini selalu tidak ada kecocokan dalam pembicaraan kamu dengan suami kamu. Selalu ada perdebatan, ada keselisihpahaman, dan ada rasa tidak keadilan dalam hal apapun yang dilakukan. Dan di sini cukup menjadi suatu hal titik penat di dalam diri anak-anak kamu. Ada dia tidak bisa mengungkapkan isi hati. Ada beberapa rasa trauma, ada rasa makin terpuruk. Di situ aku lihatnya, aku mau baca agak sedih ya sayangnya. Kamu sekarang aku lihatnya sudah lumayan cukup baik ya untuk dalam kondisi sekarang, untuk sekarang. Dulu tidak bisa menerima karena aku lihat suami kamu tidak bisa berubah apapun itu sampai detik ini. Kayak di saat kehilangan sesuatu yang disayang itu kamu harap dia bisa berubah, ada teguran yang di atas, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Yang ada makin menjadi. Satu hal yang aku lihat di sini, mungkin kamu tahu lah perlakuannya. Padahal dia sudah paham kalau ada beberapa, misalkan ada anak wanita, kan takutnya karma. Kalau anak laki-laki enggak, cuma kan tekanan mentalnya itu kan hancur. Yang aku lihat. Jadi, anak kamu sudah berusaha menaruh semuanya, dan itu ada rasa dan selamanya tidak kembali. Dan itu menjadi kamu makin benci dan makin dendam. Ada kecewa banget. Soal di sini aku lihatnya kamu sayang dan kangen. Kangen aroma badannya, kangen semuanya, dan kangen semuanya. Di sini sayang, kamu sebagai ibu yang sangat luar biasa sayang. Ada di dalam kehidupan dia masih ada
sebagai bapak tidak mencontohkan figur seorang ayah yang sangat baik dan tidak mencerminkan bapak yang sebenarnya untuk merangkul, melindungi, dan di saat ada dia selalu membela dan ada kedewasaan untuk menjaga, membacking diri kamu. Cuma disitulah dia sudah terbatas, apa yang dia lakukan sudah lelah untuk menghadapi. Dan ada beberapa yang aku lihat, anak-anak kamu ini sangat lumayan cukup dewasa di saat lampau itu. Makanya suami kamu itu tidak bisa memikir ya, apakah nanti ada sedikitnya karma ke depannya. Dan untuk aku lihat di sini suami kamu tidak bisa ditolong juga, dalam arti pikirannya seperti itu. Dan apapun kamu mau nangis modal apapun, suami kamu juga tidak bisa balik dan tidak bisa orang yang kamu sayang balik untuk kembali lagi. Ya kan sayang? Karena kamu tahu nggak, dia masih tidak ikhlas kalau mamanya selalu nangis-nangis terus, berantem terus dan sebagainya. Anak itu bisa tertekan sayang. Makanya di saat kamu waktu pas kamu belum coba kamu misalkan, kita tidak bisa mengharapkan untuk orang apa ya namanya, dalam rumah tangga cerai apa tidak itu tidak bisa, ya kan? Tapi di saat anak mengalami rasa shock dan trauma dan merawat itu menjadi fisik mentalnya dia yang awalnya baik-baik saja menjadi guncangan dan akan tiba-tiba jadi masalah. Itu menjadi trauma psikis. Coba kamu di saat kamu tidak sama suami kamu, mungkin dia masih hidup sayang, tekan mentalnya itu capek sayang. Kamu bertahan padahal kamu sudah tahu suami kamu kayak mana ke kamunya sayang. Jadi jangan sampai ada season kedua dan korban berikutnya, karena yang kulihat anak kamu sudah sangat stres. Siapapun yang kamu punya anak ada stresnya di situ. Jadi lebih baik, bukan berarti kita tidak baik untuk seperti itu ya. Dan disatukan yang di atas tidak bisa yang namanya itu ya, kecuali bla 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 tersebut. Mungkin kamu tahu ya, dan itu sangat umum. Tapi kalau untuk dalam rumah tangga sudah menjadi kenerakan dalam hidup kamu sampai menjadi korban anak kamu, itu rasanya tidak etis dan tidak baik sayang. Mentalnya hancur dan nanti anak-anak kamu trauma sayang, takutnya dia trauma nanti dalam pernikahan dan tidak mau menikah. Kalau yang masih ada itu yang takutnya gitu. Jangan ada korban lagi sayang. Di sini sini aku peluk sini sayang. Hah? Ada. Oke sayang, coba kamu jauh lebih tenang dan rileks ya sayang. Apa ya? Sorry kalau aku ikutan nangis juga ya, karena yang aku lihat kamu udah menjadi ibu yang sangat baik banget. Aku nggak bisa berkata banyak-banyak ini, karena yang aku lihat suami kamu bukan manusia, melainkan kayak Lucifer. Kamu sudah capek, lelah banget ya sayang. Kalau kamu ada di sampingku, aku peluk erat-erat. Jadi kamu tidak sendirian sayang. Anggap aku itu, kamu tahu nggak? Kalau kamu mau tahu anak kamu itu bilang aja seperti ini, mah tolong jangan sedih-sedih, jangan sedih-sedih ya sayang ya. Dia akan menjadi, dia manja banget, sayang banget, sayang banget sama kamu, dewasa banget pada umurnya dia dewasa banget. Aku cuma berharap sama kamu jangan sampai hampir gila. Aku nggak mau itu terjadi. Ria, kamu itu hebat sayang.
Kamu hebat sayang. Kamu tuh hebat sayang. Sebagai ibu luar biasa. Jangan kamu tangisin, kamu ikhlasin sayang. Biar anak kamu tenang sayang. Karena kalau kamu sedih kayak gitu, anak kamu nggak tenang sayang. Jujur. Mohon maaf ya sayang ya. Ada beberapa yang aku lihat di sini. Kamu sadar nggak sih? Kadang-kadang kamu tuh merasa anak kamu tuh ada gitu, walaupun posisinya itu kayak dia peluk kamu, sekilas ada ini, so ada suara, mungkin kamu dengar atau apa. Itu bukan halusinasi sayang. Kadang mah gitu, ada suara panggilan mah, ada yang ngomong gini, jangan sedih, gitu. Ada, sepintas. Dia masih nggak ikhlas. Kalau kamu masih dengan suami kamu, dia masih nggak ikhlas. Kalau dia akan ikhlas di saat kamu sudah tidak sama suami dan bapak kandungnya. Dalam arti konsepnya gitu lah intinya. Sayang, capek ya? Apakah ini settingan atau enggak sayang? Ya ampun. Ya ampun sayang. Apakah ini settingan atau enggak sayangku? Saya bertanya, mohon maaf. Benar sekali, Bu. Tarik nafas, hembuskan sayang. Tarik nafas, hembuskan sayang. Tarik nafas, hembuskan sayang. Oke, relax. Oke, relax. Oke, relax sayangku. Cantik. Oke. Relax sayang. Oke. 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 Ada yang mau aku sampaikan, aku terjeda dulu, aku nggak kuat ya untuk membaca kamu, nanti bisa aku naikin lagi karena ini agak sedikit apa ya, sinyalku lagi nggak bagus. Nanti ada yang aku mau sampaikan sayang, boleh? Nanti aku ini ya sayang ya. Dua, oke, tahan, jangan diturunin apapun bentuknya, jangan ngintip, jangan lihat aku dulu, karena kalau kamu ngintip lihat aku nanti garis tangannya nggak kebaca semua, karena aku membacanya telapak tangan, dan itu keahlianku di situ. Oke, tahan dulu, jangan digeser apapun. Di sini ada beberapa aku lihat kamu ya, dalam hal di sini aku lihatnya strong woman, sangat-sangat kuat orangnya, tapi berusaha kuat itu sangat susah dengan memalsui keadaan. Jadi di depan oke strong, dalam hati, dalam lubuk itu sangat lemah dan capek dalam keadaan. Karena apa? Adapun suami, nggak ada pun suami logika, ada status saja. Karena yang aku lihat penghasilan kamu yang aku lihat lebih besar daripada suami kamu. Suami kamu kayak apa ya? Kayak flat gitu aja, mengharapkan santai, kayak ya sudah nyepelekan. Itu mau menjadi kamu titik capek dan capek dengan menyepelekan, kayak ya sudahlah santai aja, ya udah santai aja. Komunikasi kamu dengan dia kayak teman saja, tidak ada chemistry yang kayak greget, yang kayak chemistry zaman pacaran kamu, chemistry yang menggebu-gebunya kamu. Karakter kamu ini sangatlah keras banget, tapi tergantung lawannya. Tapi kalau lawannya nurut dan tidak berbohong, kamu ya nggak mungkin marah-marah. Tapi yang aku lihat di sini kamu marah-marah juga ada karena ulah yang dia lakukan berulang-ulang kali. Ada sifat kemalasannya,
Kalau tidak ada pengertakan, dia kayak santai dan rileks gitu. Kalau untuk dulu mungkin aktivitasnya sangat tinggi ya, dulu ada lah. Untuk sekarang nambah usia makin kayak nyepele kan. Kayak ya sudahlah, mentang-mentang istri gue bisa kerja ya gue santai aja. Ada nanti mungkin ada kerja ya sudah, mungkin aku ini. Jadi yang menjadi kamu kayak lelah, capek, penat, kayak berjuang sendiri, apa-apa sendiri, lelah. Kamu ini semua apapun dijalanin, mau kayak manapun dijalani. Asalkan itu mengandung ekonomimu akan bangkit. Kamu tidak mau yang namanya gengsi. Kalau gengsi itu tidak makan. Dan di sini letak kamu capeknya itu luar biasa. Wanita yang sangat strong. Telapak tangannya cukup turun. Oke, buka mic-nya. Oke, buka mic-nya. Oke, buka. Oke, tahan. Tahan ya sayang. Buka mic-nya sama buka kameranya sayang. Buka mic-nya. Buka kameranya lagi biar sedap dipandang. Enak. Di sini aku lihat kamu emang agak sedikit strong, galak, tapi hati kamu tidak seperti itu. Orang yang tidak mengenal kamu, dipikir kamu tuh judes dan galak dan tidak ramah, tapi enggak, justru kebalikannya. Ada beberapa orang yang siapapun orang itu kalau udah akrab, dia akan nyaman dengan kamu, siapapun itu. Ternyata suami kamu itu tidak seperti mereka-mereka ya, temanmu atau kerabatmu. Hati-hati sama kamu, pesan jangan terlalu boros dengan pertemanan. Dalam arti mungkin emang nggak ada sebagian materi, ada sebagian kamu kayak menraktir makan atau apa, tapi ya itu kan balik lagi itu ke tanggung jawab kamu kan, kebutuhan itu kan juga ada. Jadi jangan terlalu begitu royal banget, karena kamu nggak tahu roda itu berputar. Di saat ini kan lagi fun-funnya aja, masih ada aja, lagi kondisi sehat-sehat aja. Tapi takutnya kamu nanti drop. Karena di sini kamu itu kalau kamu sekali sakit, kamu sakitnya agak lumayan cukup lama, mungkin jeda 5 hari. Tapi kamu jarang sakit, makanya jangan sampai kamu sakit. Sakit bisa seminggu. Jadi aku harap kamu ini kan strong woman, keren gitu loh. Kerjaan laki kamu babat alas, apapun itu bisa. Mau kayak manapun bisa. Mau paku pagar lah, apa inilah, mau betulin inilah, betulin ini itu semua hal yang dilakukan laki-laki itu kamu bisa. Jadi kamu itu jiwa kamu bukan berarti wanita juga bisa, tomboy juga bisa. Jadi menjolak di dalam hati. Dalam arti kamu dalam diri kamu itu nggak adanya suami juga nggak berfaedah. Di sini aku lihatnya suami kamu kayak tidak jelas modelnya. Aku lihatnya kayak bergantungan, kayak nggak jelas modelnya. Karena statusmu ini kayak ngambang, kayak hanya sebatas status. Ada suami? Iya ada suami. Gue nggak janda. Iya. Tapi mereka nggak tahu kisah kamu. Kadang-kadang dia bilang, enak ya Bu Maria ini ya. Kok enak hidup kamu kayak gini. Ketawa-ketawa kayak nggak punya susah hidupmu. Ha? Kok enak gitu. Padahal bercandamu, ketawa kayak bercandain orang, seru-seruan, lucu-lucu. Hei, kamu mak, kamu kemana aja, Anita siapa gitu-gitu ajak guyonan. Tapi itu menghibur diri kamu sendiri. Karena di diri kamu itu sangatlah kosong, tidak ada ceriahnya. Makanya kamu lebih aktivitas di luar atau memperbanyaki teman. Karena semakin memperbanyaki teman, rezekimu itu ada. Ada yang teman yang tahu diri, ada yang teman yang tidak tahu diri, ada teman yang besi yang baik, ada teman yang manfaatin. Di sini aku lihatnya orang salut sama kamu, termasuk ada teman cowok-cowok, maksudnya kamu bisa batasi. Sampai kadang-kadang, kok enak ya, hidupmu kok enak. Mereka nggak tahu. Backgroundnya itu menjadi kamu tidaklah gampang. Saya tegaskan, dulu kamu tidak pernah mempunyai emas yang banyak seperti ini. Dulu tidak segampang ini proses kamu. Dulu kamu tidak bisa ngapa-ngapain, di saat itu masih terpuruk banget waktu itu. Dulu kamu tidak seseger ini. Kamu memang manis, tapi kamu tidak punya emas dulu. Kamu tidak bisa punya skill. Yang dulunya nggak bisa nyetir, bisa nyetir. Yang dulunya kamu nggak bisa ini, sampai kamu, ini gue punya laki kok nggak kayak gini ya. Jadi kamu kayak
Semua yang apa yang dikerjakan laki-laki, saya tegaskan lagi, kamu semua bisa. Wanita di luar sana pagi shock dan kagum sama kamu. Dulu, kok bisa ya kamu gini? Dulu kok bisa? Orang di luar sana kagum dan fans sama kamu. Kayak, Ibu Maria ini kok keren ya? Kok bagus ya? Justru suami kamu malah tidak pernah memuji kamu. Gak pernah bilang, mah kamu kok cantik, mah kok hebat ya kamu. Nggak pernah. Ujung-ujung manfaatin, 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 manfaatin. Di situ letak hancur sakit. Kesalahan suami kamu melakukan hal yang fatal diulang-ulang terus dan kemalasan itu tidak pernah berubah. Yang aku lihat. Oh sayang sini, sini peluk, peluk, peluk sayang, peluk sini sayang. Peluk wanita yang sangat strong, kuat, keren kamu. Gila kamu, aku lihat di story dari garis tangan kamu itu bagus banget. Mungkin aku ramal kamu orang yang ke-10 sama seperti kamu kisahnya, walaupun itu beda usaha atau beda ikut orang dan sebagainya. Intinya ada. Tapi kamu itu wanita yang sangat strong. Mau sakit gak kelihatan sakit. Sudah tahu sakit tapi tetap bekerja. Orang di luar sana selalu memuji kamu. Aku kalau misalnya jadi kamu, mungkin aku nggak bisa sayang. Kamu terlalu strong banget. Apa yang kamu lakukan gila banget. Bayangin coba, ingetin pesan aku. Dari kamu tidak punya apa-apa, sampai sekarang kamu punya apa-apa. Dan kamu punya tabungan. Tapi itu pun dimanfaatin sama suami kamu dan keluarga suami kamu. Di situ letak hancurnya kamu. Suami kamu dan keluarganya tidak pernah menganggap kamu menantu yang sangat wow, wadidaw, keren. Di sana, keluarga sana selalu menjelekkan kamu. Alah Maria itu apa? Galak, jahat, sering ngaturin anak saya sampai stres. Selalu hal-hal yang jelek yang diarahkan. Dia lupa akan yang apa yang kamu berikan, vote yang kamu berikan. Dia nggak mikir pakai logika. Yang kamu lakukan ke mertua atau keluarga dari pihak laki, kamu kasih walaupun itu tidak kamu hitungkan. Tapi mereka tidak tahu diri. Maria, kamu tuh wanita yang sangat baik. Mulutmu pedas, tapi hati kamu tuh baik ke semua orang. Sampai kamu tidak bisa tahu mana yang tulus, mana yang pulus sama kamu. Jangan sampai kamu sampai bangkrut lagi. Aku hanya pesan sama kamu. Hati-hati tabunganmu, jangan kamu pinjamkan ke siapapun. Perbanyakin emas-emasmu, perbanyakin batangan emas. Kalau bisa kamu tabangan ini bukan perhiasan tapi batangan emas. Kamu simpan baik-baik buat masa depan kamu. Jangan pinjamkan siapapun itu, walaupun orang tua, masuk orang tua dari pihak laki. Ya walaupun sudah telanjur ya mau kayak mana? Kan sudah telanjur. Kan kamu nganggapnya dia kan orang tuamu, tapi kan dia jelek-jelekin kamu. Oke, apakah ini settingan atau real sayang? Kakak bicara. Silakan. Real Mbak, Ngomong, silakan. semua yang kakak bilang 80% benar. Makasih ya kak, aku udah 2 minggu aku mau naik. Baru kali ini kemarin aku udah patah semangat. Udahlah mungkin aku nggak sampai kadang nunggu kakak sampai ketiduran, nggak jadi. Ini aku pulang kerja, aku pulang ke rumah, aku cuman 1 menit masih buka bak kakak, langsung aku masuk. Terima kasih banyak ya kak. Sama-sama. Panjang umur kakak. Amin. Banyak rezekimu. Amin. Ya, sehat kakak selalu ya. Doain aku yang sehat-sehat aja. Yang penting sehat. Diberkati. Bagi aku yang penting sehat. Diberkati Tuhan semua pekerjaan kakak ya kak. Amin.
Ada satu hal, 30% aku mau ngomong, tapi itu hal pribadi aib. Aku nggak bisa membicarakan di sini, itu nggak etis. Makanya ada beberapa yang aku nggak mau bicarakan semuanya. Ada. Yang 30%-nya nanti aku bisa, kamu inbox aku, karena kamu sudah naik. Nanti aku mau jabarin itu semua. Ada hal yang sensitif. Rasanya nggak etis di sini. Ya kan nggak mungkin aku bicarain. Karena kamu wanita, saya pun wanita. Kamu tahu kan maksudku apa? Tahu kan? Oke. Oke. Tapi hubungan kamu sama dia gantungnya aku lihat sayang. Aku tahu. Relax, relax. Iya sama-sama. Jangan patah semangat ya sayang ya. Apapun itu. Ingat di fase kamu yang susah sampai sekarang tidaklah mudah. Ingat pesan aku. Jadi kamu harus kuat dan strong. Ingat pesan aku. Jangan kalau lagi badan lagi nggak enak jangan paksa untuk kerja. Takut tipes. Ya, aku takutnya itu. Soalnya nanti ada gejala tipes di sini, bahaya. Sama ada beberapa medis ini liver. Hati-hati. Itu sebelum terjadi jangan sampai. Ya sayang ya. Aku Perbanyak bisa minum air. ibu. Ya nanti kamu bisa inbox aku. Bilang aja sudah naik. Dan ada 30% aku mau ngomong tentang aibku itu apapun. Dan aku akan ceritakan semua di situ. Gitu aja. Oke? Oke sayang? Oke, God bless you. Love you, bye-bye. Dadah. Oke. 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 Oke, untuk kalian stop komentar, tekan-tekan layar. Sorry ya, mohon maaf banget ya. Di sini kan ada 1000 orang memandang. Jangan gerak apapun itu. Satu hal aku lihat jangan diturunin ya, jangan diturunin. Nanti kalau misalkan telapak tangan aku bilang sudah telapak turun, kakaknya jangan lihat tapping ya, fokus ke aku ya. Jangan lihat ke tapping. Kalau lihat ke tapping bakalan diturunin. Ya. Untuk di garis tangan di sini aku lihatnya letak sudah titik penat ya. Lelah. Hidup kamu itu kayak semacam kayak angin terterpa gitu, angin yang tidak jelas gitu. Angin tujuannya tidak jelas. Angin kadang-kadang ke arah sini, ke arah sana, tidak menentu. Kamu itu kayak terombang-ambing, bingung siapa dan siapa. Apalagi punya masa lalu yang lumayan cukup menyakitkan hati. Itu ada letter V. Letter V itu artinya pernah yang namanya diselingkuhin. Ada juga di garis tangan di sini, ada garis ke bawah dikit, itu tidak ada kejelasan dalam pernafkahan. Ada beberapa penekanan di sini lelah, dan ada penekanan karakter keras, kecewa, sakit, tapi nggak bisa diungkapkan. Pernah yang namanya di fase lelah dan terpuruk, terus akhirnya ada dekat dengan seseorang, sampai detik ini kamu meragukan mereka, apakah lebih baik dari masa lalumu atau lebih buruk dari masa lalumu. Itu yang menjadi benak di pikiran kamu sampai sekarang, dan kamu takut disakitin lagi. Harusnya ada gerakan yang sangat sedih. Sekiranya mungkin kamu nangis silakan, biar lebih plong, gak apa-apa. Tidak ada pemasakan untuk nangis, tapi biar lebih plong. Telapak tangannya cukup, nanti aku jabarin lagi. Oke, oke, oke. Setia, Setia. Nama aslimu siapa sayang? Rosita, Kak. Rusita. Oke, masalahmu agak lumayan cukup terjang banget ya, kayak jurang. Aku lihat kamu ini orangnya aslinya bukan pembangkang atau keras banget aslinya, tergantung lawan mainnya dalam arti. Kalau pasanganmu itu baik tidak bertingkah macam-macam, kamu bakal penurut dan tidak bakal berontak dan keras dan kasar. Kamu bisa kasar dan keras tergantung lawannya. Kalau lawannya sopan dan asik, kamu juga tidak mungkin marah-marah. Berarti kamu gila kan gitu? Kan nggak mungkin. Dan karena dia melakukan hal yang lumayan cukup fatal, dan dia sudah pernah selingkuh, dan kamu tahu dengan kepala matamu waktu itu, kan kamu shock. Dan di situ pun dia bilang seperti itu. Yang lebih parahnya perselingkuhannya nggak cuma hanya itu aja, lengkap dulu, lengkap.
staycation juga ada dianya, lengkap di sini. Di sini yang kamu takut itu laki-laki hanya untuk staycation aja sama kamu. Itu kadang-kadang kamu kayak kadang ilfeel. Tapi kamu kayak berusaha, pikir positif, pikir positif. Kadang-kadang labil lagi. Nanti sakit lagi nih gue. Satu hal, aura kamu itu tertutup bukan masalah sama mantan suami, tapi ada dari keluarga mantan suami yang tidak suka kehadiran kamu di saat menikah dengan mantan suami. Bukan mantan suami yang melakukan, tapi keluarga dari mantan suami yang membuat kamu cerai aslinya. Kamu tahu nggak, sampai suamimu berpaling dengan orang lain waktu masa lalu itu karena hasutan dari keluarganya waktu itu. Ada dan lebih penting bagi keluarganya itu daripada kamu. Bahkan di saat kamu ngomong baik-baik, marah pun, dia tidak sadar dan lebih fokus. Ada perselingkuhan itu juga dari omongan mereka. Ngapain dipertahankan istri yang keras, galak, tidak mau itu nurut, keras kepala, apa ini itu kan dari omongan suami kamu ke dia biar dibela dari keluarganya. Sampai kamu dibilang super cerewet dan ini. Ya, di sini aku lihat untuk di garis tangan kamu wanita yang kayak mana sih? Aku lihat kamu ini wanita yang rasanya sudah aku lihat cukup baik menjadi istri. Cukup berusaha sabar walaupun kamu tidak sabar. Cukup bisa mengalah walaupun kamu tidak bisa mengalah. Yang lebih menyakitkan hati, di saat kamu melangkah dengan pacar juga suka berbohong. Dan lebih parahnya lagi, pacar kamu mengingat masa lalumu yang buruk lagi, dan dia suka merespon wanita lain. Dan kadang-kadang di saat ditanya, udah punya pacar? Enggak, berteman aja, kayak gitu. Padahal dia sayang-sayangan sama kamu, tapi di depan tidak mau publish, tidak mau terbuka kalau lu pacar gue. Jadi di luarnya, oh bukan gue, ini lu teman gue, enggak kenal sama ini, enggak gue itu teman gue, enggak bukan gitu. Kamu tidak dianggap kayak sebagai kekasih yang tak dianggap sampai detik ini. Di saat menanyakan sesuai serius, selalu apa sih? Emang gak ada bahas omongan lain ya? Masa ngomong itu terus? Emang gak ada omongan lain? Itu aja terus. Nanti bisa nggak? Aku kan lagi ngusahain. Emang ekonomi rezeki bisa turun dari langit jeblok gitu, segempok untuk menikahi kamu. Bahasanya selalu gitu terus. Di saat menanyakan itu, padahal kamu sudah bilang gini, Yang, Mas, Yang, aku nggak penting untuk pesta, Yang. Nggak usah, ijab kabul aja kayak gitu, nggak apa-apa, atau kayak mana gitu loh. Atau nikah-nikah gitu aja nggak apa-apa gitu. Dia jawabannya apa? Masih ngumpulin nanti. Bisa sabar nggak? Nggak tahu lagi lah, gitu. Dan kamu selalu diabaikan. Kekasih tak dianggap. Yes. Keubun-ubun pikiranmu. Sini aku peluk, sini sama peluk. Oke, peluk sini. Peluk, sini aku peluk, utuh, peluk. Intinya di sini sayang, aku mau ngomong sama kamu. Ada yang aku sempat celotehan tadi. Keluarga dari pihak suami itu membuat kamu itu satu linglung, ngeblank, dan gak bisa pemikir akal sehat. Kadang ada sepintas kamu kayak bosan untuk jalan hidup ini dan kepingin meninggalkan hidup ini. Itu kadang-kadang itu jangan. Karena yang dibuat kacau pikiran adalah dia. Gitu. Satu hal, ada beberapa yang aku lihat di sini tertutup auramu dengan dari keluarga dari pihak sana. Kamu nggak tahu kalau mereka suka dukun atau gimana? Nggak tahu pasti. Kalau tahu bagus. Buktinya dalam singkat cerita dalam rumah tangga kamu itu sangat singkat gitu. Dan nggak jelas gitu. Sangat singkat dan nggak masuk di logika. Ada unsur magic. Biar kamu itu kayak, ya sudah cerai aja. Ngapain punya mantu kayak gitulah konsepnya.
Dari dulu kamu tidak pernah dianggap mantu sama dia. Yang dipikir kamu ada benalu dari dia. Kayak gitu versinya. Ya aku lihat. Di sini kamu berusaha sabar sampai kamu muntap emosi, sampai marah-marah, sampai memaki dia, saking muntapnya emosi kamu. Ya aku lebih kagetnya sih, mohon maaf ya, jangan marah. Yang aku lihat sempet yang namanya di pikiran kamu sepintas waktu kamu belum cerai dengan dia, sampai ada pikiran daripada lu gitu mending apa ya, mending gua aja lu kayak gitu, ada kayak gitu, kesal kamu, ngapain lu hidup kayak gini? Di tangan gue kan bisa lu kayak gini, kayak gitu gitulah, ada tinggal nama aja lu di tangan gue, ada pikiran sampai kayak gitu. Sempet sepintas aku lihat kamu sempet kayak teng gitu ya, nggak usah disebutkan gini. Pas dia tidur, kamu kepingin kayak lato-latonya kamu giniin, saking gregetan gitu. Tapi kadang-kadang sepintas lagi, enggak, gitu. Nanti gimana nanti? Nanti ke depan gue gimana? Enggak. Bodoh itu. Jadi yang aku lihat sempet ada kepikiran seperti itu, kayak lato-latonya mau dipotong. Cuma kayak, wah nggak bisa, jangan. Jadi ada pikirannya seperti itu. Ada kayak kesalan. Namanya orang kesal kan sepintas kan, sayangnya gregetan kan ya. Saking gregetan itu, gak berubah-berubah gitu. Sampai diputusnya kamu memutuskan ya sudah kita berakhir. Di situ kamu pikir, mending berakhir daripada aku nanti masuk kandang ya kan? Gak jelas kan ujung-ujungnya. Kamu langsung yes, enggak. Sampai kamu enggak gitu. Gitu. Nah, aku lihat seperti itu. Sayang. Nanti ada misalnya mau disampaikan dengan foto pacar, kabarin ya. Ya, nanti kirimin foto pacar, bilang aja pacar aku kok nggak jelas asal usul untuk menikahi saya, gantung gitu. Apakah ini settingan? Apakah air matamu jatuh kena debu atau kena apa? Bukan Kak. Nah, ceritakan sama yang nonton ini, apakah settingan apa enggak coyong? Yang dikatakan Kakak semuanya real, nyata. Itu yang aku alami. Bukan setting. Dari awal Kakak bicara, memang sudah jelas. Apa aku bayar kamu sampai kamu nangis? Enggak, sama sekali enggak. Iya. Non, aku mau ngomong sama kamu harus kuat sayang. Hidupmu masih panjang. Soalnya aku lihat garis tangan kamu umurmu masih panjang. Kamu harus kuat. Umur kamu gak pendek. Kamu harus bersyukur. Karena kamu masih sehat. Oke aja di sini walaupun hati kamu yang gak sehat. Tapi kamu harus kuat. Kamu harus bersyukur di orang di sana nafas pakai tabung oksigen, kamu gratis nafasnya. Jadi harus tetap bersyukur. Jangan terlalu banyak tekanan mental, itu menjadi stres, nanti menjadi pemicu sakit. Aku takutnya nanti kamu stres, tensimu turun, nanti lemes. Cuma aku bilang itu aja. Takut pingsan nanti. Aku nggak mau kamu pingsan. Oke, jadilah jadi orang baik. Jangan ada pikiran kamu di dalam hati kamu pernah bilang, mending aku jadi orang jahat. Orang jahat yang lain kok fan-fan aja. Aku berjalan baik kok disolimi gitu. Jangan, kalau saran aku. Aku bisa baca batinmu, hati kamu kadang-kadang kesal di situ. Kok gitu. Tarik nafas, hembuskan sayang. Aku suka dari garis tangan kamu. Kamu itu orang yang sangat tulus. Sampai kamu gak bisa dibedakan. Gak bisa membedakan pasangan kamu, hanya manfaatin kamu. Sayang kamu. Oke. Aku tahu kok di dalam hati kamu kepingin bahagia aja cukup sudah, ya kan? Jangan gitu aja Kak. Nanti aku jabarin lagi ya sayang. Ada hal yang aku mau sampaikan. Aku lihat kamu jujur ya. Aku lihat dari awal sampai ending terakhir dalam pernikahan kamu tuh sempurna banget untuk melakukan, walaupun manusia tidak ada yang sempurna, tapi 99% kamu sudah melakukan semuanya. Dari kamu servismu, lato-latomu, goyanganmu, semuanya perfecto. Tidak ada kurang sedikit apapun. Jaga badan, jaga kondisi badanmu, itu sudah oke loh. Tapi dia tidak pernah bersyukur dapatnya kamu, padahal kamu sudah perfecto untuk melakukan tugas untuk lato-lato dan menggoyang lato-latonya dia, sudah maksimal.
dan dia tidak bersyukur dapatnya kamu. Oke, nanti aku ada jabarin lagi, bilang aja auraku ditutup sama masa lalu keluarga dari pihak di sana, makanya kayak tersendat jodohku. Ingat pesan aku dari itu, biar aku langsung to the point. Oke, aku mau bersihkan, takutnya kamu lemes karena posisinya aku lihatnya kamu itu kayak kondisi lagi kayak lemes, takutnya nanti pasti itu pingsan. Nanti waktu bersihkan, nanti aja. Yang penting lebih tenang. Oke sayang? Oke, good. Aku lupa tadi tak suruh SS. Yo ampun. Maaf. Ingat yel-yelnya tadi ya. Yel-yelnya itu.